Melda Safitri asli orang Jabar. KDM janji bakal angkat Melda jadi pegawai di Pemda. Subhanallah. Jakarta, kabar Pemda. Kisah comeback Melda Safitri, ibu pejuang yang diceraikan jelang suaminya diangkat PPPK, terus memecahkan rekor keajaiban rezeki. Setelah mendapatkan mobil mewah dari Rudy Salim, pekerjaan impian dari bos SCM Harsiwi Ahmad dengan gaji korporat, uang tunai ratusan juta dari Ruben Onsu, dan bahkan 1 hektar tanah bersertifikat dari Teguh Wisnu dan Shirin Sungkar, kini muncul plot twist paling menggetarkan. Terungkap bahwa Melda Safitri ternyata memiliki darah keturunan Jawa Barat, Jabar, yang sangat kental. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Terkait masalah yang sedang viral saat ini adalah seorang suami yang bernama Melda Safitri telah diceraikan oleh suaminya, seorang petugas Satpol PP yang sudah naik jabatan menjadi P3K, yang pada akhirnya justru kini ada kabar yang cukup lebih mengejutkan. Apakah benar ternyata Melda Safitri ini adalah sosok orang keturunan dari daerah Jawa Barat? Yang setelah kita bisa melihat sendiri bahwasanya Melda Safitri kali ini belum mengklarifikasi soal kebenarannya terkait status dirinya. Apakah memang dirinya adalah keturunan dari daerah Jawa Barat ataukah bukan? Makanya sampai detik ini kita pun masih menyaksikan dan menyimak tentang kebenaran apa yang terjadi, apalagi terkait kasus soal rumah tangga Melda Safitri bersama dengan sang suami, yang dikabarkan ternyata sang suami memang telah mempunyai wanita lain. Apakah benar beritanya seperti itu dan benarkah kejadiannya seperti itu? Mari kita simak video ini selengkapnya, dan mari kita simak juga beberapa adegan terkait hubungan Melda Safitri dan juga sang suami yang kini sudah bercerai. Bukan sekedar detail minol, melainkan pemicu anugerah terbesar berikutnya. Salah satu tokoh politik dan pejabat daerah berpengaruh di Jabar yang dikenal dengan inisial KDM langsung turun tangan. KDM secara terbuka dan resmi berjanji akan mengangkat Melda Safitri menjadi pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Jabar, sekaligus memberikan jaminan pendidikan penuh untuk kedua anaknya hingga lulus kuliah. Janji KDM ini bukan hanya melengkapi rezeki Melda, tetapi juga memberikan pukulan telak yang final dan abadi bagi mantan suaminya. Melda mengaku darah Sunda, kunci pembuka pintu Pemda. Selama ini, Melda dikenal luas sebagai wanita asal Aceh Singkil. Namun dalam sebuah acara empowerment wanita di Bandung, Melda secara emosional berbagi cerita tentang latar belakang keluarganya. Benar, ibu saya dari Aceh, tempat saya dibesarkan dan berjuang. Tapi ayah saya, beliau adalah asli kelahiran dan keturunan Jawa Barat. Ungkap Melda yang disambut tepuk tangan dan haru dari hadirin. Melda menjelaskan bahwa meskipun tinggal di Aceh, ia selalu diajarkan nilai-nilai kesabaran dan kerja keras ala Sunda, dan ia selalu memendam kerinduan terhadap tanah Pasundan. Fakta tentang darah Sunda Melda ini menarik perhatian KDM yang kebetulan hadir dalam acara tersebut. KDM yang merupakan salah satu pejabat tinggi di lingkungan Pemda Jabar langsung melihat Melda sebagai aset dan simbol kebangkitan wanita daerah. Melda dengan kisah perjuangan, gelar sarjana komunikasi yang sempat diremehkan mantan suaminya dan kini sudah menjadi public figure adalah duta yang sempurna bagi Jabar. Janji status pegawai pemerintah mengungguli status PPPK mantan suami. Tanpa berlama-lama, KDM segera menggelar konferensi pers singkat di lokasi acara. Dengan tegas, KDM menawarkan Melda Safitri posisi profesional di lingkungan Pemda Jabar. Harapkan dengan anak-anak kandas, tidak mau pulang dan dia tetap kekeh menceritakan. Melda berdiri setengah, udah ada sekitar 40 jutaan. Saya dengan anak sudah ikhlas dengan keadaan ini. Di tengah euforia atas kebangkitan fantastisnya, mulai dari mobil mewah Rudy Salim, karir korporat di Indosiar, janji status pegawai Pemda Jabar dari KDM, hingga jaminan pendidikan anak, Melda Safitri kembali mengungkapkan detail paling menyakitkan yang menjadi akar dari penderitaannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang menyentuh hati, Melda membeberkan kisah pengorbanannya yang luar biasa saat mendampingi sang mantan suami PPKK dari nol.
Ia membelikan seragam kebanggaan korpri sang suami dari hasil keringatnya berjualan cabai dan sayur di pasar. Flashback pengorbanan ini diungkapkan Melda dalam sebuah acara talk show yang secara khusus membahas tentang arti ketulusan dalam pernikahan dan pengkhianatan. Pengakuan ini sontak membuat studio hening. Tangis Melda yang bercerita tentang pengorbanan kecil namun bernilai besar itu kembali mengingatkan publik betapa kejamnya perlakuan mantan suami Melda. Keberhasilan Melda saat ini terasa semakin manis karena ia telah membayar lunas setiap tetes air matanya dengan kemuliaan yang berlipat ganda. Ini tuh sama saya nanti gimana gitu. Pernah sih juga pikiran tapi Baju korpri bernoda keringat dan air mata. Melda Savitri yang kini tampil glowing dan profesional sebagai brand ambassador Indosiar menghela napas panjang sebelum memulai kisahnya. Ia kembali ke masa-masa sulit di mana dirinya dan sang mantan suami berjuang keras di Aceh Singkil mengejar mimpi menjadi pegawai pemerintah. Melda menjelaskan, saat suaminya lulus tes dan akan diangkat sebagai PPKK, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk membeli seragam resmi seperti baju korpri dan atribut lainnya. Saat itu, kami benar-benar berada di titik paling bawah. Uang sisa hampir tidak ada. Suami saya bilang, "Bagaimana ini? Seragam korpri mahal sekali. Gaji saya belum turun. Sementara saya harus segera tampil di depan umum." Cerita Melda, matanya mulai berkaca-kaca. Melda yang masih disibukkan dengan mengurus anak dan tugas rumah tangga, mengambil keputusan heroik. Ia memutuskan untuk bekerja di sektor informal yang menghasilkan uang tunai secara cepat. Setiap subuh, saya ke pasar. Saya tidak malu. Saya jualan cabai, jualan sayur mayur, jualan apa saja yang bisa menghasilkan uang receh. Uang itu saya sisihkan sedikit demi sedikit, hari demi hari, ungkapnya. Dengan uang yang dikumpulkannya dari hasil jualan itulah, Melda akhirnya berhasil membeli seragam korpri lengkap, termasuk lencana dan atribut lainnya untuk suaminya. Baju korpri itu yang dia kenakan saat dilantik dan saat dia merasa dirinya sudah naik kelas, saya belikan dari uang receh hasil keringat saya berjualan cabai dan sayur di pasar. Saya mencucinya, saya menyetrikanya dengan bangga, berharap seragam itu akan membawa keberkahan bagi keluarga kami. Kisah rumah tangga Melda Savitri dan juga sang suami yang memang kini sering diperbincangkan di dalam dunia maya. Teruntuknya kali ini Melda Savitri benar-benar mendapatkan gacor yang cukup lebih banyak. Ia juga sempat diundang oleh aktor Denny Sumargo sekaligus YouTuber, dan dia pun menghadiri acara podcast dari Denny Sumargo, dan kali ini ia juga sempat diundang oleh Trans TV untuk klarifikasi tentang pernyataan dirinya terkait hubungan dirinya bersama dengan suaminya. Di mana dalam acara Norumpi Nuskrit ini yang dibawa oleh Feni Rose, yang dimana dalam cerita Melda Savitri bersama Feni Rose soal dirinya yang diceraikan suami 2 hari sebelum suaminya dilantik P3K. Perjuangan yang cukup lebih miris. Perjuangan yang selama ini benar-benar berkorban untuk sang suami, anak, dan juga keluarga. Memang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari sini terkait soal rumah tangga Melda Savitri dan juga JS. Yang dimana saat ini Melda pun sempat menceritakan tentang perjuangan dirinya. Ia berangkat ke pasar dari jam 9 malam, menunggu jualan sayur untuk dibongkar itu pada jam 1 malam, dan akhirnya ia pun sambil menunggu sempat tertidur di sebuah pedagang kaki lima. Dan setelah itu ia mendapatkan belanjaannya, akhirnya ia pun pulang ke rumah dan jam 5 berangkat dan jam 6 pun sampai, dan dimana waktu untuk meluangkan sedikit untuk keluarga mungkin Melda Savitri sempat introspeksi diri. Di sisi lain mungkin dia juga sempat kurang dandan yang pada akhirnya perhatian suami mungkin terlebihnya berkurang. Dan hal ini juga yang membuat Melda Savitri benar-benar merasa bersalah, dan mungkin ada sebuah perilaku dan ucapan yang tidak disengaja hingga pada akhirnya membuat Melda Savitri kali ini benar-benar tersadar kalau dirinya bukanlah makhluk yang sangat begitu sempurna. Dan saat ini juga belum ada klarifikasi soal terkaitnya
dari sang suami, mantan suaminya dari Melda Sapitri, karena memang sidang perceraian Melda Sapitri dan juga sang suami sudah digelar sebelumnya, dan saat ini memang Melda Sapitri dan juga mantan suami tersebut sudah resmi bercerai. Dan memang ada sebagian beberapa cuplikan video terkait ternyata Melda Sapitri ini mempunyai orang tua yang asal dari Aceh Singkil, ibu dari Aceh Singkil, dan ayahnya itu berkelahiran dari daerah Jawa Barat. Dan apakah benar kalau saat ini Melda Sapitri akan diangkat oleh pegawai Pemda dan diangkat oleh Gubernur Jawa Barat saat ini Kang Deddy Mulyadi? Terlebihnya, saya pun di sini benar-benar belum begitu paham terkait soal tersebut. Apakah memang ini adalah seorang kreator saja yang mengabadikan momen tersebut agar supaya bisa mendapatkan tontonan yang cukup lebih banyak, dan apakah memang benar kenyataannya seperti itu? Yang jelas pada hari ini memang sikap Melda Sapitri menceritakan semuanya terkait masalah rumah tangganya, dan dimana ia juga mungkin bukanlah wanita yang sempurna yang bisa selalu menjanjungkan sang suami, yang selalu bisa taat kepada suami, karena ia juga harus memikirkan tentang bagaimana kondisi perekonomian rumah tangga. Dan dari sini kita pun harus sadar bahwasanya istri terus berjuang dan bisa membantu sang suami mencari nafkah, guys. Dan mungkin hanya ini saja video terkait dalam kasus Melda Sapitri dan juga mantan suaminya, guys. Saksikan terus video-video berikutnya di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.